Saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-20. Jadi pada akhir episode yang ke-19 tadi saya katakan poin 3, artinya tindakan penindasan Indonesia masih berlangsung sampai saat hari ini. Dan poin ketiganya tadi katakan penciptaan teror dan atau kerusuhan dengan alasan RMS. Jadi mereka ciptakan teror dan ada saja mereka ciptakan konflik dan sebagainya. Ini dorang sudah cipta semua, baru nanti dorang alasan bahwa ini RMS yang bikin. Nah itu, padahal dorang takut RMS. Sehingga dorang ciptakan ini, lalu dorang kasih alasan, dorang putar balik RMS yang bikin ini. Ini Jawa pun hal. Ini Jawa pun model. Dia ciptakan critical, atau dia ciptakan strong point. Jadi strong point ini misalnya macam beta cari 10 orang kah? Ale bikin di sana, Ale ciptakan ini di sana, Ale timbulkan ini di sana. Nanti dari 10 orang ini dia cari lagi, masing-masing cari 10 orang lagi, sudah critical strong point. Jadi dari strong point jadi critical strong point, jadi baru penciptaan. Menimbulkan situasi bullshit. Oke? Ini. Jadi, ya ini dikerjakan oleh tentara. Tentara yang kerjakan ini dan polisi. Ini. Dan jihad, mujahidin dan teror. Ini semua orang pun satu komplotan. Sudah tidak bisa bedakan lagi. Mana jihad, mana tentara, mana polisi, mana mujahidin, saya bisa dibedakan. Di luar pakai baju jihad, di dalam hijau. Di luar pakai baju mujahidin, di dalam hijau. Susah. Jadi sama dengan multi level marketing. Oke? Satu cari 10, 10 dari 10 itu satu cari 10 sampai dia macam piramid begitu segitiga. Nah itu akan. Itu poin ketiga. Yang keempat, pemindahan orang Jawa ke seluruh wilayah Maluku tanpa akhir, non-stop. Bukan pindah orang Jawa terus di Maluku. Bandung pun tanah pusaka di sana, potong pusat di Maluku tidak. Dong pun moyang-moyang dulu mungkin ada parusa Maluku lah, dong kasih kirim makan sana. Dengan alasan butir Malino itu, bahwa di seluruh Indonesia orang bisa pergi saja kemana suka. Itu alasannya di butir Malino. Orang Maluku bodok lagi pergi Malino. Kata beta sugaga, mewakili Kristen, mewakili Islam di Malino. Padahal apa ini? Ini akan nih. Kamu orang tahu di Malino itu, semua orang dari Sumatera bisa pergi di Maluku. Dari Jawa bisa pergi di Maluku itu butir di Malino itu. Itu kamu orang pun pintar tuh. Itu. Padahal dijebak, sondor tahu, bodok. Gitu. Oke? Ini akan. Pemindahan orang Jawa ke seluruh wilayah Maluku tanpa akhir. Pencurian sumber alam Maluku melalui berbagai cara. Ya, banyak. Sampai kontrol ABRI dan polisi naik di Gunung Seram dan segala macam. Kayu dan segala macam. Hasil-hasil dong bawa ke dong pun suka saja. Itu laut di Maluku. Laut yang kaya raya di seluruh dunia. Yang ada laut macam di Maluku. Ratusan kapal beroperasi di Maluku. Baik legal maupun ilegal. Yang ilegal 95% masuk di kantong-kantong semua menteri-menteri dan segala macam. Orang Maluku nol, kosong. Habis ikan-ikan yang udang-udang dan segala macam hasil laut. Untuk kepentingan menteri ini, kepentingan menteri itu dan segala macam. Oke. Coba orang Maluku yang bikin akang. Kamu orang tahu? 1,5 juta orang Maluku masuk di laut Maluku Selatan. Saya dapat lihat orang Maluku kosong semua rumah-rumah. Saya dapat lihat rumah lah orang dalam rumah saya ada. Kosong. Semua kota kampung semua kosong, barang orang Maluku di laut semua. Laut pun besar saja, pun luas. Orang Maluku 1.500 orang, dari mulai dia pun tetes dan dia pun nenek sampai dia pun anak dalam kandungan semua berangkat pergi dalam laut semua. Saya dapat lihat dong sedikit di mana. Saya dapat lihat karena laut terlalu besar. Maka kita bilang berjalan dan skepeng. Tapi senang mau hidup jadi budak. Beta bingung. Beta dokter saudara-saudara. Oke? Maka bisa lihat beta membangsa ditindas. Maka beta tinggalkan beta pun dokter. Sudah dengar? Karena ada Tuhan pemaksud perkutuan semua. Saudara. Beta bukan orang kecil. Tapi mari kita bergandeng tangan. Mari kita bikin sesuatu untuk kita bangsa. Jangan semua cerita. Kalau cerita itu semua orang bisa bikin. Melakukan. Yang keenam, pemberhentian, pemecatan pegawai negeri sipil. Dengan suka hati seberapa banyak orang dapat pecat. Beta dapat pecat. Angkisin Miasa dapat pecat.
Mister tahu bisa ingat siapa yang dapat, habis banyak yang dapat pecat. Saudara. Ya memang karena NKRI, karena negaranya negara NKRI. Beta orang Maluku Selatan, beta tinggal di beta pun negara Republik Maluku Selatan yang dianeksasi. Jadi ada negara dalam negara. Siapa bilang tidak ada negara dalam negara? Jangan bikin negara dalam negara. Indonesia bilang, padahal ada negara dalam negara. Karena apa? Lo Republik Maluku Selatan. Yang saya tinggal di Ambon itu wilayah Republik Maluku Selatan. Yang dianeksasi oleh Indonesia. Berarti ada negara dalam negara. Ada negara Republik Maluku Selatan di dalam negara NKRI. Kecuali kita belum proklamasi, baru bilang tidak ada negara. Tapi sepanjang kita sudah proklamasi dan kita sudah mempertahankan kita punya negara selama 13 tahun, Semokil mempertahankan dengan dia punya semua yang ada, peringkat negara itu. 150. Baret merah dan baret hijau, RMS, luar biasa. Beta angkat topi buat mereka. Dan numpuk anak cucu, mempertahankan negara. Kita negara. Jadi kalau siapa bilang tidak ada negara, itu omong kosong, penipuan di siang hari bolong. Ada negara Republik Maluku Selatan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu? Jadi bukan berarti tidak ada negara. Ada negara. Dan ketong tuntut ketong pun negara, karena ketong tinggal dalam ketong pun negara yang masih dikungkung oleh Indonesia, yang masih dicaplok, yang masih dibatasi oleh Indonesia. Kita bukan tinggal di NKRI, no, kita tinggal dalam kita punya negara Republik Maluku Selatan yang dibungkus oleh NKRI. Yang ketujuh, kemiskinan dan kemelaratan kian merajalela. Miskin, melarat. Jual ketumpung barang-barang jual murah. Jual per ABRI, jual per tentara, polisi murah, nanti baru jual mahal dong, ambil keuntungan banyak. Penimbunan tentara, polisi dan pasukan jihad mujahidin teroris ke Maluku. Di Maluku itu tempat penimbunan tentara, penimbunan polisi, penimbunan jihad, mujahidin, teroris, semua kumpul di Maluku habis. Sebenarnya saya bisa bedakan dorang lagi. Nanti kalau dong pakai hijau baru ketahuan, oh tentara. Dong pakai hijau ketahuan, oh polisi. Tapi dalam melakukan sesuatu saya ketahuan lah ya. Ini dong ini. Penimbunan, seberapa puluh banyak batalion yang ada di Maluku. Hanya untuk apa? Untuk intimidasi, menakut-nakuti rakyat Maluku. Karena dong pegang senjata. Lah rakyat Maluku bodoh lagi, lalu ikut lagi. Yang kesembilan, keputusan pengadilan yang di luar batas kemanusiaan kepada rakyat RMS. Ya jelas, orang masa cuma kasih naik bendera begini. Kasih kembali ke tumpung negara dan sebagainya, cuma mulut bicara. Dong sepukul sampai mata-mata kaki biru semua. Dong suka masuk di pengadilan hukum 10 tahun, 11 tahun, 50 tahun, ada yang seumur hidup. Luar biasa. Jaksa dengan hakim di Indonesia, di Akam Maluku ini bisa tahu kalau itu hakim dan jaksa orang Jawa, oke saja. Tapi kalau itu ada hakim orang Maluku di dalam dengan jaksa orang Maluku lagi, dong itu lebih baik mati sebelum lahir. Paling bagus dong itu mati sebelum lahir gitu. Ya, jangan dorang dilahirkan ke bumi untuk bikin rusak pemandangan gitu. Kalau hakimnya dan dia punya jaksa penuntut orang di luar dari Maluku, oke. Biasanya ada komentar. Nah, memang dorang harus biadab. Tapi kalau ada orang Maluku yang jadi hakim dan jadi jaksa, itu lebih biadab dari orang Jawa. Tahu? Dan kamu orang lebih mati dari kecil. Jangan hidup sampai sekarang. Itu. Oke, dan pada saatnya negara Republik Maluku Selatan dimerdekakan, kamu orang pun tanpa di NKRI, bukan di RMS. Oke? Semua yang pro NKRI nanti dia pun tanpa di NKRI sana. Bukan di RMS. Sekarang kita terima dia punya bagian. Tapi nanti ada waktu Tuhan kasih bagian buat kamu orang semua. Ada waktu yang Tuhan adili kamu orang semua. Karena kamu orang memutar balikan kebenaran Republik Maluku Selatan. Oke? Kamu orang pun kebenaran, tapi kamu orang memutar balikan. Yang ke-9, yang ke-10. Bujukan, intimidasi, dan pemaksaan kehendak kepada rakyat. Itu yang tadi yang beta kata-kata. Oh, bikin talyut di mana? Di Aburu lah. Kasih bagi-bagi beras, gula lah di negeri apa. Pokoknya